Nyambung dengan tadi ya ending dari Ko Andre bahwa kita harus bersyukur itu benar teman-teman. Setiap hari kadang kita lupa ya, setiap bangun tidur kita lupa bersyukur teman-teman. Selalu hidup kita selalu dipenuhi dengan tanpa kita sadari kita selalu mengeluh, mempertanyakan, mengeluh kenapa dan kenapa. Tapi yang tadi Ko Andre ingetin bagus banget teman-teman bahwa eh, sehari-hari itu yang perlu kita lakukan ketika buka mata bukan apa-apa gitu teman-teman. Tapi yang kita harus lakukan ketika kita buka mata adalah seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita buka mata dan mengawali hari kita dengan bersyukur, eh, hari kita dan energi kita tuh lebih full gitu teman-teman. Kenapa? Buka mata bersyukur sama Tuhan, kita dikasih kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa bernafas, kita dikasih keluarga yang oke gitu ya, pekerjaan yang luar biasa. Kita ya harus benar bersyukur gitu. Makanya tadi saya ngobrol sama Ulfi, iya ya gitu. Kita kadang namanya manusia kita diawali dengan ketika buka mata kita lupa, kita nggak bersyukur. Kadang-kadang ya kayak kemarin juga, aduh diingetin nih sama siapa ya sama Cindy. Ci, isi ah, aduh isi isi ini ya nanti hari Senin. Sin bukannya libur ya Senin ya gitu ya Sin ya. Gue berharap libur gitu dan kadang mengeluh, aduh kadang WA gitu ya sama Marina kemarin, aduh gue isi, aduh. Kadang ada perasaan ya teman-teman, aduh gue harus siapin bahan apa segala macam. Tapi di satu sisi gitu dengan Ko Andre bilang dan kita belajar untuk hari-hari bersyukur, saya mikir gitu, oh iya ya gitu. Gue bersyukur kenapa teman-teman kita, saya harus bersyukur saya datang ke sini bersyukur bisa membagikan sharing yang saya nanti bawakan. Saya bersyukur bahwa oh Tuhan bisa kasih hari ini pekerjaan saya yang luar biasa di mana saya itu bisa sharing dan mungkin hal yang saya bagikan ini bisa membantu dan menguatkan banyak orang, teman-teman. Dan bukan diri saya sendiri gitu. Tapi saya bisa membantu banyak orang di kantor ini, di ruangan ini dengan 1 jam saya sharing di sini gitu, teman-teman. Jadi mulai hari ini kita dimulai dengan bersyukur ya, teman-teman ya. Hari ini saya membawain materi yang menurut saya inti dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, apa yang kita lakuin juga sehari-hari itu menurut saya ini ya salah satulah intinya teman-teman. Saya bawain materi ini namanya fokus teman-teman. Ya, kenapa saya bawain materi ini? Karena menurut saya apa yang dalam hidup kita dari kita kecil sampai kita dewasa, apa yang kita lakukan itu mungkin menurut saya fokus ini adalah satu eh, bagian yang ya dalam kehidupan kita itu perlu kita lakuin gitu. Tanpa tanpa fokus ini kita tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas yang berakhir dengan hasil yang baik gitu teman-teman. Ya, jadi apa sih teman-teman fokus itu? Fokus itu perhatian, kemampuan untuk memberikan perhatian penuh teman-teman pada satu hal penting tanpa ada distract. Nah teman-teman kadang kita melakukan kegiatan atau keseharian kita juga kita nggak fokus. Hal kecil lah teman-teman, anak saya makan. Hal kecil loh teman-teman, yang makanya saya bilang fokus ini nggak cuman kita dalam dunia kerja teman-teman yang kita menghasilkan satu target tercapai. Tapi menurut saya dari kecil aja fokus ini kita maksudnya perlu dan menjadi satu bagian dalam keseharian kita. Contoh hal kecil anak saya. Anak saya disuruh makan, teman-teman. Ya, tahu ya anak kecil ya makan kadang susah. Makan kadang ke distract, teman-teman ya. Gemes, teman-teman. Kita sebagai ibu pengen mendapatkan hasil akhir, oke dalam 30 menit gua kasih lu makan, cepet ya makannya. Tapi kadang anak tidak fokus, tidak ke distract. Jadi kadang gemes ya, makan marah. Cino, Metis cepetan, cepet ya 10 menit lagi ya 20 menit. Kadang gitu. Nah kenapa? Karena tidak ada fokus teman-teman. Jadi kadang suami saya bilang fokus, fokus pada makanannya. Kita harus habisin makanannya, kamu harus makan, baru kita melakukan kegiatan aktivitas, kamu punya banyak waktu untuk bermain. Nah, kadang ya makanya saya bilang gitu, fokus itu penting teman-teman.
Ya, nggak semua dalam setiap cycle. Oh, fokusnya cuma penting kalau kita kerja ya. Karena kalau nggak kerja kita nggak dapet duit, nggak juga teman-teman. Setiap aktivitas yang kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan hasil akhir yang positif, yang memang membuat dampak positif juga buat kita, ya kita harus fokus. Nah, gitu teman-teman. Jadi menurut saya fokus ini penting dalam segala aspek yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kan kita selama hidup sehari-hari nggak mungkin cuma duduk doang. Ya, gitu teman-teman. Ada hal semua yang kita harus lakukan. Masak. Masak perlu fokus nggak? Perlu. Kalau nggak fokus, kayak kemarin kita nggak fokus, salah nuangin. Oh, harusnya garam, saya nuanginnya gula. Nah, ya kan benar-benar teman-teman gitu. Jadi fokus itu nggak semua dalam hal oh cuma kerja dong, enggak. Kita harus fokus dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus kita fokus supaya mendapatkan hasil akhir yang baik gitu teman-teman. Jadi fokus itu kemampuan untuk memberikan perhatian penuh pada satu hal penting yang kita lakukan tanpa kedistraksi dengan hal lain ya. Kenapa sih fokus penting? Ya, ya, kalau di sini saya lihat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Ya, teman-teman datang ke ruangan ini, teman datang pagi-pagi, bangun pagi, semangat, duduk di sini, ngedengerin sharing setiap Sabtu, ngedengerin, oh belajar how to learn, ya, gimana sih cara kita belajar di Prudential banyak produk. Buat apa kalau kita nggak fokus gitu teman-teman? Buat apa kalian buang waktu kalian untuk datang ke sini kalau kita nggak menjalankan keseharian kita dan apa yang kalian kerjakan untuk Prudential kalau nggak fokus. Jadi fokus itu ya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja kalian. Ya, kedua untuk mempercepat pencapaian target. Nah, yang tadi Ulfi bilang kena ya puji Tuhan balik lagi saya bersyukur saya di Prudential dari 2008 teman-teman ya. Dari umur 20-an saya di Prudential sampai saat ini saya berdiri di sini saya masih tetap di Prudential fokus teman-teman. Tanpa apa? Tanpa kedistract dengan hal lain. Gitu loh teman. Makanya kenapa tadi Ulfi bilang saya bersyukur setiap tahun saya bisa produser, saya bisa capai target saya. Yang tadi saya bilang adalah fokus. Fokus saya menjalankan asuransi, saya mengikuti training, mengikuti meeting setiap harinya ya karena saya punya kata itu dalam arti fokus teman-teman. Fokus pada Prudential apa yang saya kerjakan. Itu. Ya sehingga target yang saya lakukan, yang saya pengen capai ya tercapai gitu teman-teman. Kalau saya nggak fokus, males, ya atau mungkin saya ke distract dengan kerjaan lain, enggak lah saya capek di Prudent, maksudnya banyak tekanan atau apa, udahlah saya kerja ke jualan yang lain. Kalau saya nggak fokus, mungkin saya nggak akan capai target saya setiap tahunnya, gitu ya teman-teman. Terus mengurangi kesalahan dan kelalaian fokus yang tadi saya bilang. Kalau kita nggak fokus, mungkin salah dari garam kita masukinnya gula, dari minyak mungkin kita masukinnya hal lain gitu teman-teman. Ya, menumbuhkan rasa percaya diri dan profesionalisme teman-teman. Ketika kita fokus, otomatis rasa percaya diri kita dan profesionalisme kita juga kita pede. Karena kalau nggak fokus kan mungkin kita ke distract, kita juga nggak ngerti produknya apa gitu kan. Setiap datang ke training kita nggak ngedengerin, kadang cuma datang doang, ngisi waktu luang. Kadang banyak loh agent yang seperti itu. Ya, udahlah, saya cuma ngisi aktivitas, ngisi waktu luang daripada gue di rumah, udah aja gue ke legacy lah. Tapi otak dia nggak fokus, apa yang speaker lakuin, apa yang speaker bagiin, produk endowment, produk baru kita sharing, kita ajarin, tapi si agent nggak fokus gitu, ya kan? Benar teman-teman, kalau kita nggak fokus, produk aja kita nggak ngerti, ya setiap kita datang training kita nggak pernah fokus, nggak ngedengerin, dan pulang dari kantor kita nggak pernah nangkep gitu ya, nggak fokus ya, kita juga jualan nggak akan ada percaya diri ya teman-teman ya, lupa, aduh apa ya gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya fokus ini inti dari semua apa yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu fokus itu menurut saya ini inti yang ya luar biasa ya gitu teman, yang berimpact dampak yang hasilnya tuh beragam gitu teman-teman ya. Terus kadang ya teman-teman, saya bilang oh kita harus fokus, apa yang kita namanya kita manusia ya, kadang fokus itu kita ke distract ya teman-teman. Nah, apa sih kira-kira musuh fokus agent maksudnya yang udah di sini gitu ya, udah mungkin udah lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang agent itu ke distract dan
punya musuh gitu. Kadang ya fokusnya terbuai gitu ya, terbuyar gitu. Apa sih? Nah, yang tadi kok Andre bilang ya, HP ya teman-teman. Ya betul ya. Kadang betul. Kadang kita fokus lagi ngerjain gitu ya, atau ke proof force, atau kadang kita lagi klien mungkin ya. Kadang HP suka notif ya keluar ya, ting gitu. Misal atau Shopee gitu ya, Blibli gitu ya. Kadang kita lagi ngerjain proof force, kadang fokus kita kepecah. Oh ini nih, bener ya gini. Oh ada notif ya. Misalnya si ibu A gitu, notif. Kita lagi ngerjain proof force, kita lagi cuma santai gitu ngerjain proof force. Mungkin 2 hari nanti saya mau ketemu nasabah nih mau buat ilustrasi. Lagi santai saya buat ilustrasi. Tiba-tiba notif datang teman-teman kadang ya. Misalnya, pedal yuk. Nah, kita kan, kita malam makan yuk. Kadang kita terpecah ya teman-teman. Kita buka notifnya, kita lanjut chatnya, lupa deh beresin ilustrasi. Yang harusnya sebenarnya gue harus beresin ilustrasi supaya kita punya prepare 2 hari kemudian kita udah pede nih. Nah itu kadang kita terpecah fokusnya itu yaitu dari handphone. Nomor satu itu kita apa-apa punya handphone dan apa yang kerjain kita dari handphone juga bisa terpecah fokus kita ya karena handphone lagi gitu teman-teman. Ya, ke distract itu musuh paling utama ya sebagai kita agent ya dari HP teman-teman ya. Kedua, nongkrong terlalu lama katanya saat jam kerja. Nah, kadang kita waktu kita kan jadi agent kita insurance bukan office hour ya teman-teman. Jam 8 sampai jam 5 kerjain, istirahat jam 12 enggak gitu. Ya, kita agent itu harus menentukan sendiri jam kalian calling, ya kadang jam kalian buat ketemu nasabah, kita harus tentuin aktivitas kita masing-masing. Bukan leader kalian yang, lu kemana hari ini? Lu kemana hari ini? Di telepon sama Ko Victor, hari ini lu kemana? Oh lu lagi di rumah, kenapa nggak prospek? Kan nggak gitu. Sebagai agent kita harus nentuin aktivitas diri kita sendiri teman-teman. Tapi kadang fokus kita terpecah juga balik lagi kadang nongkrong di kantor. Ke kantor sih gitu, tapi kadang kan sampai jam 3 4 sore kita ngobrol-ngobrol yang hal lain, kadang ngegosipin siapa ini lupa mau prospek nasabah. Oh lupa harusnya Senin kita pakai waktu kita dengan efektif, mungkin harus ketemu orang atau mungkin satu hari kita ketemu 2 orang atau mungkin hal lain gitu yang kita harus fokus dengan sehari keseharian kita aktivitas untuk mencapai target di Prudential gitu. Tapi karena kebanyakan kita nongkrong, hahaha, ngafe mungkin sama teman dan membahas hal yang tidak penting kan itu membuang fokus dan membuang waktu kita yang harusnya kita jalanin gitu sebagai agent. Ya, terus selalu banyak mikir teman-teman, kurang aksi. Banyak jadi agent yang hilang fokusnya juga karena terlalu banyak mikir gitu teman. Saya mau ke si nasabah ini nih, udah janji nih. Tapi aduh jangan dulu lah nantilah. Kayaknya si om ini kayaknya sibuk. Nah kita kadang terlalu banyak mikir, overthinking teman-teman. Padahal mungkin si om itu, mau telepon si om ini. Aduh tapi nanti dulu deh. Si om ini mah kayaknya nanti deh, kayaknya dia sibuk. Padahal mungkin si om itu hari itu lagi santai. Nggak jadi teleponnya gitu teman-teman. Karena kita banyak overthinking dan kurang aksi gitu. Jadi ya karena kita kebanyakan mikir yang mungkin maksudnya tidak terjadi gitu karena kita terlalu banyak mikir-mikir gitu jadi kita nggak melakukan hal yang harus kita kerjain gitu ya. Terus musuh fokusnya agent juga jadi kepecah, kebuyar juga nggak punya target harian teman-teman. Kadang yang saya lakukan juga kadang kan besok kemana ya nggak tahu, udahlah di rumah. Nah itu kan kadang juga yang nggak membuat kita fokus ya di kerjaan kita. Harusnya kan kita setiap malam itu biasanya yang saya lakukan adalah saya review dan harus kemana besok. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga, ibu beranak 2, saya punya anak, punya istri, ya 2 mbak. Setiap malam saya duduk di meja saya nata gitu. Maksudnya besok kemana ya? Oke, jam segini saya kesini, jam segini kayaknya gini. Nih kayak sekarang jam 12 beres, oke nanti si anak udah libur ya, potong rambut. Ini kan kita keseharian kita harus to do list gitu teman-teman. Ya, tapi kalau kita jarang kalau misalnya nggak punya target harian yang nggak jelas, kita nggak tahu mau ngapa-ngapain ya udah gitu. Fokusnya juga kita nggak tahu mau kemana gitu, ini fokusnya mau fokus ke belanja atau mau apa. Nah itu yang kadang-kadang kita juga nggak tanpa sadari teman-teman. Setiap hari kita tidak melakukan target harian yang jelas sehingga
Ya apalagi yang tadi saya bilang, pekerjaan di agent itu bukan hal mudah loh teman-teman. Kadang orang, ya ini maksudnya mungkin kalau kita ngerekrut ya gitu ya. Gampang loh jadi agent, nih lihat komisi gua. Kadang gampang kita melakukan hal itu ya. Supaya orang tergiur. Tapi kalau saya merekrut agent, ya di samping itu gitu ya, buah plus-plusnya saya selalu bilang, kamu siap menjadi agent? Kenapa gitu Ci? Hmm, mungkin dari hal segini tergiur, saya bilang komisi saya segini, jalan-jalan setiap tahun, setahun bisa berapa kali, happy kan? Dengan tidak ada jam kerja, 8 sampai 5, gue bisa nongkrong sama lu, gue bisa jemput anak gue bisa kemanapun yang gue bisa menentukan jam gue. Tapi susah loh jadi agent. Nah gitu teman-teman. Oh gitu susah ya Cia? Susah jadi agent. Kenapa? Karena jadi agent itu nggak ada yang ngatur teman-teman. Leader itu hanya berfungsi untuk memotivasi kalian, menuntun kalian. Tapi susahnya jadi agent adalah kalian yang menentukan hidup kalian, kalian menentukan fokus kalian sendiri, dan kalian yang menentukan target dan hasil akhir kalian. Bukan orang lain, bukan bos kalian. Kalau kalian kerja di kantor atau kerja di pabrik kan bos kalian yang menentukan. Lu kerjanya A, B, C, di update begini, pokoknya lu contoh marketing lah di satu pabrik lah. Kayak klien saya punya satu marketing, saya ngobrol sama marketingnya. Ya Ci, gue ya di targetnya ditentuin sama bos gue. Kalau dalam bulan ini gue nggak ditentuin, gue kadang dipotong gajinya. Ada loh teman-teman. Nah diatur gitu loh teman-teman. Ya mungkin kalau diatur jadi kayak, sorry gitu ya, kerbau dicocok hidungnya gitu teman-teman. Ya lu harus lakuin apa yang gue lakuin. Lu nggak lakuin gue pecat. Lu nggak lakuin, lu nggak capai target gue potong gaji lu. Nah kadang, nah lebih mungkin orang yang kebiasa dikerja di pabrik atau di kantor dia melakukan hari-harinya itu disuruh jadi sehingga dia tidak berkembang gitu. Mungkin lebih gampang mungkin bagi sebagian orang udahlah gue tinggal disuruh aja bos gue nggak disuruh ya udah gue diem. Tapi kalau jadi kita sebagai jadi agent insurance susah loh teman-teman. Ya, jadi ya maksudnya kenapa fokus ini penting di dunia kita gitu. Karena yang saya bilang di dunia kita menjadi agent itu untuk mencapai hasil akhir yang kalian lihat gitu. Oh, Cimira oke, Koedo, Ko Glenn apa. Ya, kita semua itu fokus untuk melakukan bagian kita dan activity kita karena susah di sini. Diri kita sendiri yang harus nentuin gitu, bukan leader kita yang telepon, lu jam segini kemana? Lu jam segini, bukan leader kita tapi kita. Jadi ya makanya di sini tuh bukan satu hal, ya pekerjaan yang luar biasa, bantu orang banyak. Ya maksud saya agent itu jadi kerja di, maksudnya di insurance ini luar biasa teman-teman. Semua aspek kehidupan dan pembelajaran itu banyak banget gitu. Kita berkembang di sini tuh luar biasa gitu teman-teman. Ya gitu. Nah cara menjaga fokus tuh gimana sih teman-teman? Ya, nah yang tadi saya bilang kita harus tentuin biasanya saya suka nentuin 2 tugas utama kita setiap hari apa teman-teman. Ya yang tadi saya bilang saya ibu rumah tangga, saya punya anak 2, saya punya suami. Saya menentukan tugas utama setiap hari, biasanya bangun pagi saya siapin anak-anak. Ya, oh tugas sebagai apa? Sebagai ibu. Kita nggak mungkin mengabaikan keluarga kita demi fokus juga ke Prudential, nggak bisa teman-teman. Jadi selalu menentukan 2 tugas utama setiap hari saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai agent Prudential teman-teman. Jadi saya selalu bagi waktu saya, yang saya bilang sebelum saya Senin, hari Minggu malam, anak-anak udah tidur, saya duduk di meja, saya selalu tentuin aktivitas saya untuk hari berikutnya. Oke, anak saya udah libur nih ya di CBCS. Aktivitas yang harus kerjakan, oke. Jam segini saya training nih, jam 12 sampai jam 3 mau kantor, oke. Jam 4 sampai jam 6 saya harus bawa anak-anak saya. Metis mau potong rambut segala macam, ya gitu teman-teman. Jadi saya selalu tentuin untuk jaga fokus saya supaya setiap hari saya punya kegiatan yang terarah gitu teman-teman. Fokus ke kerjaan saya, target kerjaan saya tercapai, saya isi training tercapai. Kalau saya nggak fokus mungkin saya ya udahlah ngapain lah gue training, Sin sorry gue nggak bisa. Gampang kan sebenarnya, kok sorry gue nggak bisa ejak training, gue harus antar anak saya libur udah. Nah itu kan yang nggak fokus ya teman-teman gitu loh. Ya selain itu, selain tadi yang saya bilang setiap hari saya selalu nentuin tugas utama saya, mau 2, mau 3, mau 4 terserah sih. Ya cuman ya maksudnya terserah kalian karena kan beda-beda gitu teman-teman. Tapi dengan kalian mencatat hari sebelumnya apa yang kalian besoknya akan kalian lakukan, itu menjaga fokus kalian untuk melakukan hal-hal
aktivitas rutinitas kalian, teman-teman. Kedua, gunain jadwal waktu kerja, teman-teman. Nah, kadang waktu khusus aktivitas tuh metode time blocking yang kalau saya bilang, ya. Jadi misalnya tadi saya bilang, oke, gue tentuin deh setiap harinya gue jam 9 sampai jam 11 gue harus eh, misalnya harus telepon nasabah, follow up nasabah. Ya, karena kadang kalau kita di Prudential ada klaim belum beres nih. Oh, belum issued nih. Ada hal remarks yang harus gue beresin nih, gitu kan. Jam sekretaris itu kan kiriman itu jam 11 sampai jam 3. Sama jam 3 dua kali teman-teman. Nah kadang saya adain time blocking, oke, waktu gue bangun pagi udah antar jemput anak misalnya sekalian nunggu anak atau gue misalnya di rumah, gue adain time blocking jam 9 sampai jam 11 itu waktu gue untuk ngerjain remarks-remarks yang ada di Prudential untuk beresin kekiriman jam 11. Perlu apa nih? Oh, butuh form top up. Nah, kayak kemarin nasabah gue butuh form top up. Oh, harus masukin klaim-klaim yang ada. Nah, itu biasa saya lakuinnya time blocking untuk atau enggak misalnya oh hari hari besoknya gue nggak bisa nih jam sampai jam 11 ada graduation anak. Oke, gue kasih lagi target harian gue untuk time blocking gue. Oke, gue next di setelah makan siang deh jam 2 sampai jam 4 gitu loh. Atau oh kiriman jam 3, oke jam 2 sampai jam 3 gue adain time blocking sejam itu gue nggak bisa diganggu, gue maksudnya gue mau kerjain dulu nih aktivitas gue gitu loh teman-teman ya. Kedua, strategi fokus yang membuat kalian efektif ya untuk dikerjain kalian sehari-hari, checklist harian. Nah kadang yang tadi saya bilang setiap hari saya suka oh training, ngisi training antar anak ya, belanja supermarket gitu. Kadang saya tulis biasanya saya di handphone. Kalau di kertas atau di buku kadang suka lupa ke bawa. Di handphone ya kita checklist. Oke, kayak sekarang nanti training checklist. Setelah training meeting ko Andre jam 1 sampai jam 2 checklist. Oke, antar medis checklist. Nanti kadang kalau yang nggak keburu apa oke ini nggak checklist, kita harus next step lagi kan. Next lagi di hari berikutnya atau di hari yang mungkin kita ada waktu senggang. Nah, itu checklist harian itu penting teman-teman. Karena saya suka di kalender. Jadi kalau yang anak saya atau mbak saya sudah tahu gitu. Saya selalu, kadang kan kita makin tua makin lupa ya teman-teman ya. Banyak yang kita pikirin. Jadi saya punya satu kalender di rumah ya. Saya selalu tulis dengan bolpen warna-warni teman-teman. Jadi misalnya buat anak-anak, kadang kan yang anaknya sekolah di CBCS tahu ya banyak banget PR ya. Kadang anak dua kadang suka ketuker-tuker gitu ya. Oh si Jenal tugasnya ini sih. Jadi saya selalu tulis gitu di kalender. Supaya ya saya setiap harinya tanggal itu saya lihat fokus. Oke ini. Setelah ini kadang jatuh tempo kartu kredit aja gue tulis. Kadang lupa ya teman-teman gitu kan. Tulis saya ke kalender. Oke jatuh tempo HSBC tanggal 6 Juni. Wah sekarang tanggal 4 Juni nih. Oke gue bayar deh di tanggal alarm tanggal 6. Oke udah beres checklist gitu teman-teman. Nah itu yang ya keseharian mungkin hal simple tapi itu ya maksudnya sangat signifikan gitu teman-teman untuk melakukan hal-hal kecil seperti itu supaya ya hidup kalian sehari-hari juga terarah ya fokus kalian juga nggak kemana-mana gitu teman-teman ya. Terus yang saya fokus itu pada proses bukan hanya target ya. Target itu penting tapi yang menentukan hasil adalah konsistensi tindakan harian. Nah, itu yang saya bilang tadi. Fokus itu bukan pada maksudnya bukan target gitu yang kali oh saya di Prudential target pengen punya mobil. Tapi gimana sih untuk mencapai target itu? Nah, ya kalian harus fokus kan? Fokus tapi bukan pada targetnya gitu, tapi fokusnya pada prosesnya itu untuk mencapai target yang kalian inginkan. Jadi fokusnya dulu pada proses kalian gitu, selling, ketemu orang, belajar, training, lakuin nanya sama leader. Nah, itu fokus pada proses-proses yang yang akan mencapai pada target kalian yang kalian inginkan gitu ya teman-teman ya. Terus nah kita harus bangun mindset juga ya teman-teman ya. Fokus bukan tentang punya waktu lebih banyak, tapi tentang menggunakan waktu yang kamu punya secara maksimal. Nah, jadi fokus itu bukan tentang punya waktu, oh lebih banyak kita waktu kita fokus tapi menggunakan waktu yang kalian punya maksimal. Jadi ketika kalian fokus yang saya bilang nulis to do list kalian, keseharian kalian apa yang kalian lakukan
ya kalian akan punya waktu itu satu hari itu maksimal gitu loh. Kalau kalian nggak fokus pada hal-hal yang kalian inginkan besoknya mau ngapain-ngapain ya, kalian hari itu juga pasti ngerasakan, oh gue nggak maksimal ya hari ini, gue cuma duduk doang, cuma minum kopi, tapi gue kayak hari ini gue nggak ngelakuin hal yang gue harus lakuin gitu buat Prudential tuh teman-teman. Nah makanya fokus itu ditentuin itu waktu yang punya kalian harus, ya maksudnya dipakai gitu. Keseharian kalian itu fokus harus dilakuin yang kamu punya secara maksimal gitu kan waktunya. Fokus itu latihan, bukan bakat, bukan bukan gift yang Tuhan berikan dari kalian lahir, bukan loh teman-teman. Tapi fokus itu haruslah kalian latih. Contoh anak kecil kan banyak ya sekarang mungkin yang kalau kita lihat ya kurang fokus atau banyak apa namanya HDSD apa ya gitu kan. Itu itu dilatih kan teman-teman. Bukan mungkin bawaan lahir tapi kan mungkin ketika dia dilatih, dikasih disekolahin, mungkin dikasih training yang memang membuat si anak itu menjadi fokus kan akan lebih baik gitu teman. Jadi fokus itu bukan bakat dan bukan bawaan lahir yang kita punya. Oh si ini mah bawaan lahirnya memang nggak fokus, sudahlah. Lu mah nggak perlu jadi apa-apa, udahlah jadi lu mah udah aja diem di rumah aja deh. Ya, enggak loh teman-teman. Tapi fokus itu ketika kita latih, kita kita bisa apa mengembangkan keseharian kita untuk belajar fokus yaitu kita akan lama-lama akan punya mindset itu gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kalau kita disiplin menjaga fokus kita gitu ya, apalagi yang saya bilang di dunia ya maksudnya kita menjadi agent itu kan banyak yang harus kita lakuin ya teman-teman ya. Dan menyangkut segala aspek juga gitu teman-teman kan bantu orang, kita harus ngerti produknya, kita harus belajar sabar ya. Kita harus ya belajar banyak hal gitu di Prudential yang kita membangun tim gitu kan, kita membangun maksudnya belajar juga dari karakter yang kurang oke, kita latihan di sini delegasi ketemu orang-orang yang banyak positif, kita mempunyai karakter lebih bagus lagi gitu teman-teman. Ketika kita juga menjaga fokus kita ya menurut saya aset jangka panjang ya teman-teman. Ketika kita latihan belajar fokus saja di dunia pekerjaan kita ya kita jadi gimana ya? Udah kebiasaan gitu loh teman-teman. Ketika kita udah belajar fokus kayak saya. Dulu saya orangnya nggak fokusan. Ya sering ditegur sama leader saya namanya anak kecil umur 20 ketika disuruh ikut seminar 5 jam, 2 jam ke Jakarta ya zaman dulu teman-teman ya. Wadahnya kadang main HP, tidur, nggak fokus aja gitu. Masuk kiri keluar kanan. Nanti ditanya sama leader saya, ngerti gak lo apa yang lo lah? Enggak kok. Terus jadi lu ngapain? Ya nggak tahu ya orang ngeliatnya kayak nggak kemana-mana gitu pikirannya teman-teman ya nggak fokus gitu jadi lama-lama leader saya ngasih tahu saya Kak, lu nggak bisa lu kalau mau di sini tidak fokus gue cuma berusaha untuk mengajak lu supaya lu ini yang perlu kata kata si leader saya fokus ini yang lu perlu di sini nah ini kan lu kayak gini aja mungkin lu cuma duduk di sini badan lu doang yang ada di sini tapi otak lu nggak ada di sini dia bilang kalau lu kayak gitu terus nggak cuma di Prudential Mir ya lu kerja di manapun ya lu mau ngelakuin apapun juga kalau lu nggak belajar dan lu melatih diri lu untuk duduk dan fokus apa yang maksudnya ada gitu ya buat kayak training atau lu nggak akan bisa lu nggak akan jadi apa-apa oh, di situ saya belajar oh gitu ya benar jadi kata di apapun yang lu kerjakan setiap harinya contoh aja training duduk lu duduk otak lu jangan kemana-mana fokus, gue cuma minta fokus lu 1 jam. Oke, bisa? Ya bisa. Nah dari situ yang saya bilang dilatih kan fokus itu kan setiap hari ya. Kadang ya ngerti saya juga sebagai manusia kadang kita nggak fokus apalagi ibu-ibu ya. Ketika duduk kadang ting si mbak WA. Ibu anak-anak makan apa ya gitu. Kadang kepecah fokusnya. Nah that's why kadang kalau kayak saya training gini saya udah bilang gitu ke orang rumah. Mbak saya mau ngisi ya. Saya bilang di jam 9 sampai jam 12. Tolong jangan WA saya. Saya bilang ini pokoknya saya udah siapin gini, jangan WA saya. Karena kenapa? Saya nggak mau ke distract gitu loh teman-teman. Ya jadi mbak saya kadang orang rumah saya, suami saya juga udah tahu ketika saya kerja, ketika saya ketemu orang, biasa suami saya nggak nge-WA gitu. Kadang kan kita suka ke distract ya fokusnya. Hal kecil gitu kan, ting gitu. Yang tadi saya bilang, kadang musuh fokus agent itu adalah HP dan notifikasi ya gitu. Jadi
Fokus itu kalian latih supaya ya itu yang membuat ketika kita kita melatih daya fokus kita itu merupakan aset jangka panjang bukan hanya di prudensial. Ketika hal lain pun kalian sudah terlatih fokusnya itu menentukan ya banyak hal gitu teman-teman. Ya, gitu. Nah, agent hebat tuh bukan agent yang sibuk loh teman-teman, tapi yang tepat dalam bekerja, fokus dalam bekerja. That's why ketika saya berlatih untuk fokus saya, setiap tahun saya produser, itu kan kelihatan ya. Kalau kalian setiap tahunnya tidak menjadi, kayak saya lah, setiap tahun saya menjadi produser, achieve Star Club atau Double Star Club, saya achieve MDRT. Kalau saya tidak fokus kan nggak mungkin, benar nggak? Kalau saya nggak fokus nggak mungkin. Jadi leader saya selalu bilang gitu, kayak dulu ya di kayak gini dulu. Nah, mending kayak si Mira nih, ya daripada gue punya agent setiap hari gue duduk di sini latihan, training, bangun pagi, tapi dia nggak fokus apa yang dia lakuin, nggak ada hasil. Mending kayak si Mira mungkin fokus kerjanya setiap hari cuma 4 jam, gitu loh. Ya, ketemu orang atau kerjain something yang memang fokus untuk di prudensial. Tapi hasilnya tiap tiap tahun produser. Nah, itu rada ngecekit gitu ya. Mungkin bagi bagi teman saya, ya ya benar juga ya. Jadi kadang kayak Marina, kenapa sih lu tiap tahun lu kayaknya lu merem juga kayaknya achieve. Sedangkan gue tiap hari kayaknya rajin, lebih rajin dari lu gitu ya kadang ke kantor gitu kan. Dulu saya tanya kok Victor, tahun lalu saya nggak pernah ke kantor ya kok ya. Jarang. Ya, kadang dulu ada denda di Prudential gitu ya. Siapa Handaya yang suka nagihin setiap leader dulu ada denda ya kok ya. Ada denda, gue nggak pernah datang meeting gitu, nggak pernah datang rating ya alasannya karena saya baru ngelahirin, saya punya anak. Tapi semua kan kadang ngeliat, gila sih Mira di rumah aja kok lu bisa produser. Gue yang tiap sama Marina tanya, tapi gue tiap hari aja kayak kayak ini nih, ya makanya saya selalu bilang fokus. Ketika lu mau makanya saya bilang agent itu kerjaannya susah, harus mengendalikan diri kita sendiri, tapi kerjaannya juga enak gitu. Dimanapun dan kapanpun juga kita bisa lakuin. Yang penting fokus. Jadi saya bilang fokus Mar. Kenapa gue bisa di rumah nggak harus gue training? Ya, jadi kayak saya memberikan contoh gitu. Ya training penting buat lu mengasah lu. Jangan ya gue mah karena gue nggak ke kantor karena gue lagi itu ngelahirin anak dan deketan. Saya bilang pandemi juga saya nggak bisa. Saya bilang. Tapi ya itu kuncinya fokus di rumah. Ketika lu punya waktu lu fokus, siapin aja 1 hari 4 jam atau 2 jam untuk prudensial aja loh. Saya bilang ketika lu fokus lakuin itu target lu akan tercapai daripada lu capek-capek training. Leader saya selalu bilang gitu, daripada lu capek-capek ke sini ya dengerin gua ngomong setiap hari bahkan gitu kan, tapi lu nggak fokus apa yang lu kerjain, nggak akan ada hasil Mir. Nah itu yang saya tangkap. That's why makanya setiap tahunnya kenapa saya produser, saya selalu ingat sama leader saya itu ngomong ketika saya mulai di Prudential. Kalau lu tidak fokus di sini, terserah lu mau berapa jam itu lu yang atur, gua nggak bukan jadi bos lu kata dia. Gua hanya pendamping lu yang membuat lu pengen membuat lu sukses. Ya, ketika lu nggak fokus ya udah lu nggak akan bisa jadi apa-apa dia bilang. Gitu loh. Ya. Jadi ya itu yang saya belajarin teman-teman. Jadi agent hebat itu bukan yang sibuk datang, oh ini apa enggak gitu. Tapi yang tepat dalam bekerja, kalian tahu di Prudential aktivitasnya apa yang lu harus lakuin. Jadi agent awal di Prudential ya, ketika lu tepat untuk melakukan hal-hal itu ya, hasil target yang kalian inginkan juga akan tercapai gitu teman-teman. Ya, komitmen. Nah, komitmen itu juga penting. Ya, nyambung dengan hal fokus. Ya, ketika kalian fokus, komitmen itu juga akan berjalan dengan sendirinya. Ya, fokus jam 9 sampai jam 12 fokus untuk melakukan hal bagian prudensial nggak yang lain-lain. Kalian juga punya komitmen dalam diri kalian ya kalian juga harus lakuin itu gitu. Contoh ya kurangin lah buka HP ya gitu kan. Fokus pada jam-jam tertentu. Punya komitmen. Oke di jam 9 sampai jam 12 gue nggak mau distract hal lain misalnya gitu. Gue komit deh. Gue jam segitu pokoknya gue urusin prudensial. Nah itu komit itu juga akan perlu nyambung dengan fokus. Ya gitu kan. Nah penutupnya aja saya nggak banyak ya karena ya gitu-gitu aja ya. Maksudnya saya bilang materi saya singkat, mungkin nanti terakhir tanya jawab aja. Fokus itu kerja cerdas dan konsisten. Ya
Jaga energi, jaga pikiran, dan jaga tindakan, teman-teman. Ya, yang terakhir yang saya suka adalah fokus itu bukan soal mengerjakan semua, ya, tapi soal mengerjakan hal yang paling penting dengan sepenuh hati. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, ketika kita fokus di Prudential, menjadi agent Prudential, tahu apa yang tugas kalian lakukan sebagai agent, ya. Tapi yang paling penting kalian melakukan kerjaan kalian di Prudential itu dengan sepenuh hati, teman-teman. Gitu. Sukses, teman-teman. Itu aja sharing dari saya, teman-teman. Ya, lakuin aktivitas hari ini dengan bersyukur dan harus fokus ya, teman-teman ya. Supaya saya doain semoga tahun ini target kalian dan goal kalian tercapai. Ya, thank you, teman-teman. Oke, kayaknya mau tanya jawab kali ya. Tanya jawab dulu. Jadi Boleh. saya mau nambahin sedikit. Jadi sebenarnya ya, kalau teman-teman bicara tentang fokus itu, menurut saya ya fokus itu nggak cuma di pekerjaan aja, tapi fokus itu adalah kebiasaan di mana yang perlu dilatih. Memang perlu dilatih di setiap bidang kehidupan. Contohnya maksud saya gini, banyak orang berpikir bahwa dengan punya waktu lebih banyak, jadi lu bisa fokus. Sebenarnya nggak begitu, betul nggak? Contoh ya, banyak kita kan kalau banyak orang nih ya, nah saya kalau ajakin rekrut ibu-ibu nih ya, paling banyak jawabannya apa sih? Nggak ada waktu, ya karena mesti urus anak. Sebenarnya kadang saya mikir, anak memang kalau diurus, lu ngurusnya sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, terus-terusan gitu, main sama anak, terus-terusan gitu, enggak ya kan? Benar enggak? Nah problemnya kadang apa sih yang kita lakukan ketika kita main sama anak, sejam nih ya, kitanya handphonean, anaknya main sendiri. Ya mungkin kita main 15 menit, habis itu juga bosen, terus habis itu kita handphonean, anaknya main sendiri. Kita ganti ke pekerjaan berikutnya. Kita lakukan apa tuh semuanya kebiasaannya tuh apa ya? Nggak ada di nggak present. Nah, fokus itu bicara tentang being present menurut saya. Betul nggak sih? Ketika lu ngobrol sama orang, ketika lu dengerin orang, lu tuh ada di situ. Lu tuh bukan ada di mana-mana, tapi ada di situ. Ya, fokus itu ketika tadi Mira bilang, oke, gue mau luangin waktu 4 jam untuk gue telepon orang, untuk gue calling, untuk gue ceritain prudensial. Nah, itu fokus. Tapi problem kita apa sih? Ketika kita udah blocking time 4 jam, kadang mikirin anak. Betul nggak? Aduh, anak gue belum makan, anak gue belum gini. Tapi nanti pas giliran ketemu sama anak, aduh, gue mesti prepare ini, gue mesti prepare itu. Nanti pas lagi kerjain, siapa yang di sini begitu sih? Atau saya aja? Termasuk saya juga masih. Saya juga begitu. Jadi saya sadar ini, kapan sih waktu kemarin ini pernah sekali waktu saya 2 tahun lalu saya cukup belajar ini. Kenapa? Karena kadang saya pengen melakukan banyak hal dalam satu waktu. Contoh nih ya, saya pengen body weight, waktu itu lagi rajin body weight, tapi saya lagi seneng dengerin podcast. Jadi sambil body weight dengerin podcast, dengerin semuanya, pengen semuanya masuk. Bisa nggak? Nggak bisa nggak bisa. Manusia itu ya cuman single minded menurut saya kebanyakan ya. Kenapa? Ketika saya body weight ya, saya lagi ngos-ngosan dengerin podcastnya juga kependek, kepotong-potong, nggak ada yang masuk. Ya, sama halnya. Ketika saya ngobrol sama anak, ya kemarin ini menarik. Jadi ada beberapa anak muda datang ke rumah saya, terus tahu-tahu beres dari situ mereka ngobrol dan salah satu leadernya bilang, dia bilang gini, kenapa ya kalau Ko Victor ngobrol kok Ko Victor bisa lihat mata, bisa dengerin, padahal saya di rumah itu nggak dapat begitu loh. Terus saya mikir ya mau sampai akhirnya bukan saya mikir oh saya hebat enggak, tapi saya terus mikir ya, saya ngoreksi diri. Ini jangan-jangan gue sama anak orang lain bisa dengerin, bisa ngelihat, tapi anak gue sendiri nggak gue dengerin. Ya bener gak sih? Ya sometimes kita kena sabah, kita ke orang lain, lihat matanya, dengerin, tapi begitu sama anak sendiri kita main handphone. Nah itu balik lagi, ya sama yang seperti Mira tadi, fokus. Ya, jadi fokus itu menurut saya nggak cuma di pekerjaan, which is kalau teman-teman bisa lakukan di pekerjaan, saya percaya teman-teman akan bisa lakukan di banyak hal lainnya. Ya, jadi kita melatih dirinya tuh nggak bisa cuma satu bagian tuh. Oh, gue cuma mau fokus di ini doang, tapi yang di lain gue nggak bisa. Jadi blocking time itu salah satu hal yang paling bagus tuh ya, bener nggak? Kenapa? Karena dengan blocking time sebenarnya mau lu part time pun sebenarnya lu bisa kerjain loh.
Betul nggak sih? Dengan waktu yang singkat, asal lu benar-benar lakukan dan lu sepenuh hati, maka hasilnya pasti ada. Nah, problemnya yang tadi gue bilang udah terbiasa kita melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, itu yang bikin akhirnya kita mungkin nggak kemana-mana. Nah, by the way, saya mungkin tadi nggak ceritain sedikit tentang Mira. Jadi buat teman-teman yang baru kenal Mira, Mira itu ini tahun Yang belum keberapa? kenal kayaknya. Ini gua sebelah lu kayak anak kecil sama bapaknya ya. Banyak yang belum kenal. Hah? Coba lihat, Wen, itu bener nggak sih? Bapak sama anak. Jadi gua gini aja lah ya. Gua kalau ngobrol sama Victor capek. Jadi mesti ada jauh ya Mira. Oke, Mira ini lo tahun keberapa ya lu di Prudential? 16. Tahun ke-16. Oke, aplaus dong. Setia loh. Mira itu ditinggalin leader, ditinggalin teman baik, Punya kantong, punya ditinggalin jalan punya tetap sampai ke sini. hari ini ada di Prudential. Prudential. 16 tahun. Nah, Mir, pertanyaannya di tahun 16 tahun ini, teman-teman pengen tahu dong, tahun pertama dapat apa? Double ya. Double. Pernah nggak dalam 16 tahun itu lu nggak achieve? Enggak sih. Pertanyaannya gitu. Nggak pernah ya? Enggak. Oh, berarti lu salah satu orang seperti si Arya yang Iya. selalu achieve ya? Iya. Nah, aplaus dong. Even even ketika lu punya anak pun lu achieve ya. Yang lagi double malah dapatnya lagi itu gue. Tapi kan pandemi jadi diuangin. Ah, gue Kayak inget gitu. yang ada sekali waktu bener yang tahun lalu atau 2 tahun lalu yang lu jarang nongol karena lu baru punya Matis ya, Iya. Matis ya. Iya. Terus Channel Toto punya channel 2 stres. bulan terakhir Toto deng 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 Iya. deng 1,2 Channel M aja. channel 7 bulan gue hamil lagi, stres pisan. Ya Meldi tau lah itu. Anak gue susah makan, susah nyusu. Aja gue japri, Mel gimana nih caranya anak stres. Hamil lagi ya itu kan masa-masa itu, tapi ya karena itu fokus ya bisa kan deng 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 deng. Ya. Tapi saya percaya juga semua skill yang Mirait dapat itu ya karena dia setia. Betul nggak sih? Betul. Lu setia, lu nggak distract, nggak kemana-mana. Oh bukan karena tahu-tahu nih ya leadernya nggak ada, terus tahu-tahu lu ngerjain sesuatu yang lain. Leadernya lagi nggak hadir, tahu-tahu lu ngapain nggak ya? Bener-bener lu taunya dari dulu zaman masih masih single sampai sekarang ya Iya. taunya kerjain Prudential ya. Dari umur 22. Jadi skillnya memang udah kebangun. Skillnya itu kebangun ya. Udah tahu gimana cara efektif ya dengan waktu yang singkat. Karena saya percaya kalau ibu-ibu di sini itu jagonya. Ya, Betul. jadi kalau papa-papa ya kadang ya kayak banyak yang dikerjain hasil nggak banyak. Tapi kalau ibu-ibu jagonya banyak yang dikerjain hasilnya banyak, bener nggak sih? Hah? Nah, Sebagian besar gitu. jadi saya pengen teman-teman sama-sama gali nih. Kayaknya Mira belum keluar semua. Teman-teman boleh gali lewat pertanyaan. Ya, apa sih yang sebenarnya lu lakukan? Kalau gue sih nanti akan nanya satu hal. Ya, tapi menurut saya kebayang nggak sih 16 tahun achieve dari single, married, terus punya anak satu, punya anak dua, tetap achieve. Itu bukan hal yang mudah loh. Menurut saya bukan hal yang mudah dan konsisten. Ya dengan saya ingat tuh yang paling saya ingat yang waktu pas kapan itu yang lu bener-bener jarang tau pas November, Desember dan gue nanya ya kenapa? Karena lu bilang goal lu cukup kuat ya. Ya, oke. Yang saya mau nanya dulu, teman-teman siapin ya. Saya akan tanya dulu. Sebenarnya hari-hari lu kayak gimana sih Mir? Ceritain dong. Nah ini biar para bapak-bapak, ibu-ibu tahu juga. Kalau ibu-ibu mungkin kebayang lah hari-hari dulu. Kalau bapak-bapak mungkin nggak kebayang. Gimana hari-hari lu? Hari-hari gue Bangun jam berapa? mulai Ah, mulai bener lu mau sekarang bangun. oke. Mulai sekarang bener atau mulai yang dulu nggak bener? Terserah lu lah. Dulu tuh saya insomnia teman-teman. Sampai Oke. kemarin juga Masih berlaku insomnia, ya. tapi mulai 3 hari karena gue detox kemarin 3 hari kok. Jadi Oh detok yang nggak makan. nggak yang air semua, gue bisa pingsan yang jus doang. Jadi gue Oke. detox, mulai itu tidur tuh jam 1 berkurang. Sebelumnya jam 4 pagi, jam 7 Ya. pagi teman-teman. Oke. Pulang dari Eropa kemarin saya baru tidur jam 7 pagi, jam 6 pagi. Ya, berkurang. Bangun tuh tidur. Iya, gitu kan. Tapi nggak tahu Tuhan kayaknya kasih gue energi itu luar biasa ya. Ya. Walaupun gue insom kayak begitu jam 5, jam 6 baru tidur, jam 7 mau
sampai kan saya dijemput Glenn kan pagi. Kenapa saya punya akal, Glenn mending lu jemput gue deh. Kenapa Mir? Karena kalau gue yang bawa mobil pasti gue gak akan meeting, saya bilang gak akan training dulu kemarin-kemarin. Jadi kalau dijemput orang kan mau nggak mau kita punya tanggung jawab dan oh lu udah jemput gue harus bangun Iya, iya, gitu iya, loh. iya. Sampai gue melatih hal itu gitu teman-teman. No. Jadi ketika gue baru tidur, Mir mana sih can tidur? Encan kata si Martin. Jam setengah lima gue baru bangun. Training Sabtu kan pagi ya setengah sembilan. Dijemput Glenn itu kan jam setengah delapan. Jam setengah tujuh teh saya udah bangun kok. Terus Gel. kata si Glenn, gue ngetes lu Mir katanya. Mir siap ya gue jemput ya. Oke dan sia ges hudang deh. Kalau gue jadi lu sih gue tidur. Ya enggak itu yang saya bilang dilatih kan. Fokusnya dilatih buat Nah, apa? Buat bangun pagi dan benerin. tapi disiplinnya lu punya berarti. Betul teman-teman. Sampai itu gue lakuin ya sekarang udah lumayan normal. Bangun tidur jam 12 jam satuan lah. Oke. Biasanya jam 3 jam 4 jam 5 gitu Bangun teman-teman. jam berapa lu? Bangun kan biasa kalau anak sekolah juga jam 6 udah bangun. Jadi Oke. pasti gue bangun kadang kalau capek pisan gue tidur lagi selalu gue pasang alarm. Nah konsistennya saya di situ pasang alarm selalu jam 8 Oke. kok gitu. Oh. Pokoknya cukup lah ya gitu pokoknya 6 jam tuh Tidur saya jam berapa tidur. pun jam 8 lu pasti bangun ya. Ya Struktur ya berarti ya. struktur, Terstruktur ya. struktur Oke. gitu jam 8. Kecuali kalau capek bisa hibernasi gitu ya. Minggu atau misalnya Sabtu gue biasa maksimal kan badan tuh nggak enak ya. Kadang kalau udah bangun kesiangan juga nggak Iya. enak gitu. Jam setengah 10 juga udah bangun sendiri Oke. gitu. Jadi aktivitas keseharian saya ya dari hari ke hari ya. Iya. Bangun misalnya jam 8 ya. Ah, Jam 8 gue bangun ya selalu ya gue doa doa pagi lah ya. ah, Doa kadang kalau ya gue doa bersyukur segala macem. Jam 8 itu gue pasti bangun gue ke bawah gue selalu siapin prepare bahan-bahan makanan teman-teman buat ah, anak-anak oke. gitu. Jadi nyiapin dulu buat ini kalau nggak ada meeting nggak ada training ya teman-teman. Selalu gue pasti jam 8 pagi gue siapin buat anak-anak Oke. sama buat suami. Siapin apa sih? Tentunya siapin makan teman-teman. Karena kalau gue kadang Lu ketemu masak? kadang masak, Oke. kadang masak. Ya kalau gua ada di rumah biasa masak gitu. Oke. Jadi siapin bahan dulu. Dari sehari sebelumnya kan yang tadi saya bilang saya prepare dulu nih mau masak apa misalnya besoknya. Oh kayak hari ini gue suruh Simba siapin bakso sama misalnya ikan dori. Jadi gue Oke. pagi itu gue pasti selalu ya siapin lah. Ini si bapak ini ya, si anak-anak ini ya udah ya Oke. jam 8 udah siapin semua gue mandi teman-teman. Karena Oke. walaupun gue di rumah seharian juga gue selalu pagi itu gue harus mandi dan ya minimal kena air. Kenapa? Biar seger. Ya, kadang kalau kita nggak mandi kan beda ya badannya nggak Iya. seger ya. Mandi teman-teman. Nah, Seminggu nggak mandi gila. mandi biar kita seger segala macem gue siapin ya Oke. siapin bahan ya kira-kira ya gue selalu ya kurang lebih sejaman lah ya teman-teman Oke. ya mandi dan segala macam kan nggak lama juga. Nah jam 9 ini kalau 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 hari biasa ya jam 9 itu gue pasti siapin buat review prudent gitu. Apa yang gue harus Oh. lakuin gue buka kayak Tiap hari itu Mir. Pagi-pagi lu berarti udah ya review ya. jadi Hari ini gue mau ngapain ya. ya, gue Oh. kamar gue duduk itu di meja hot hot meja saya di situ. Hot Selalu tip. saya lakuin lakuin di situ jam 9 itu gue selalu lihat Remax. Remax apa yang gue harus lakuin misalnya klaim dan lain-lain ya. Terus gue jam 9 gue selalu tentuin gue mau kemana. Ketemu siapa? Sebenarnya sehari sebelumnya udah kan. Oh malamnya ya. Malamnya udah tapi Oke. gue ini tuh gue selalu jam 9 ini kemana itu gue selalu ingetin nasabah gue lagi. Oke. Misalnya gue kayak sebelum oke jam 12 gue ketemu misalnya ke Victor. Jam 9 itu gue selalu WA lagi nasabah gue. Oh lu Gitu. confirm Iya dong. ya. Ci, Ci hari ini siang itu kita makan siang ya. ya. Ah, Hari udah janjian nih H-2 ya. Oke, Ci ketemuan hari kemarin tuh hari apa ya Jumat. Hari Jumat ya. Oke Mir, hari Jumat ya jam 12. Oke. Di Rabu itu gue janjian. Hari Kamisnya kan berarti ya gue review lagi. Oke, jam Kamis tuh gue tetot intinya gitu kan. Di jam 9 itu gue selalu ya, misalnya janjian jam 12 pasti gue 2 jam sebelum gue ingetin nasabah gue. Ci, jam 12 ya nanti Mira ke sana. Nah, itu yang sering dilupakan sama izinnya. Kadang kita tidak confirm ke nasabah, akhirnya buang waktu. Toto nongol. Tahu nasabah gue telepon gue, Mir, sorry pisan. Padahal gue udah dandan, udah setelan. Maksudnya udah kan gue bilang mandi di sini gue siap-siap buat jam 12. Gue prepare sebelum mandi, paling nanti tinggal ganti baju Oke. gitulah teman-teman. Jam 12, taunya, Mir sorry pisan hari ini gue nggak bisa. Oh
ya udah deh. Nah, itu yang kadang kita sebagai agent kita lupain konfirmasi lagi ke nasabah gitu. Oke. Nah, ini yang selalu jam 9 sampai jam 10, ya kadang jam 11.30 lah kadang, kan suka kadang banyak ya hal yang dilokin, Ah. remaksnya tergantung lah remaksnya ada apa aja, klaim apa tentuin kan gue harus nyuruh si Rini apa Bikin segala janji macam. temu hari apa? Jam Ya ini sih. di jam segini kok gue selalu. Oh, jadi lu nggak punya calling day khusus, tapi lu jam segitu ngisi waktu aja Iya, ya iya. buat besok. Ya calling juga apa segala macam di sini Oh, aktivitas gua. oke. Jadi pokoknya gua karena apa? Karena di jam 12 sampai Masih jam 2 itu 24. kan nggak, kadang kan kalau gue di rumah ini ya di rumah ya teman-teman. Ini janjian gue selalu jam 12 sampai jam 2 itu kan nunggu anak pulang sekolah. Jadi gue Oh, pengen ketemu anak gue dulu. Hai Metis, gimana? Gini bla bla. Anak oke. beres makan, anak gue kan tidur kurang lebih di jam 2.30 lah. Ah, Nah, di jam ini gue tentuin jadwal gue kerja gue mau gimana gimana. Gue selalu nyiapin waktu kalau gue ketemu orang kan. Nah, yang kata gue bilang, agent itu kan kadang kita yang nentuin sendiri. yes, Kadang nasabah juga kadang kalau kita telepon, Ci gimana kalau kita ketemu jam 3. iya Nah, betul. kadang bukan nasabah yang nentuin, kita yang harus Justru nentuin. asiknya kerjaan ini karena kita nentuin Asiknya di ya, situ gitu bukan teman-teman. ngikutin nasabah, Betul, betul nggak? betul. Jadi kadang jam berapa? Kadang Mas Wah bingung. Saya yang selalu saya kalau ketemu Mas Wah, Ci Jumat jam 3 gimana? Oke. Nah, itu yang saya selalu. Jadi kita kan punya waktu prepare kita nih fokus Ya. di jam-jam kita. Jadi selalu saya di jam 22.30 anak udah tidur sampai misalnya gua ketemu orang sampai jam 19.00 kok. Itu Oh, waktu gue buat kerja buat kerjain aktif. Prudential. Oke. Jam misalnya jam 7 udah pulang di rumah kan gue masih bisa ketemu anak lagi Iya. sampai malam. Nah, Iya. ini yang pokoknya jam urgent gue jam 9 sampai jam 11.30 itu aktivitas yang memang gue lakuin tuh maksudnya yang apa ya? Yang ininya gitu, intensnya. Entah gue di Prudential, kalau misalnya di Prudential gue juga misalnya gue jam misalnya cuma 30 menit, gue lagi nggak ada apa-apa lagi. Sekarang slow nih udah isu semua. Kadang gue mau ketemu nasabah, taunya nggak bisa hari ini. Misalnya nasabah gue telepon satu atau dua lah misalnya gitu kan. Ketemu nasabah misalnya kayak sekarang minggu ini nih ceritanya. Gue pakai waktu gue ya buat olahraga kok, treadmill Oh, oke. gitu. Jadi Jadi ini ini jam yang jam ditentukan buat lu ya betul sebenarnya ya. aktivitas gue di sini. Activity itu paling Ini padat yang di situ. dilakukan di sini untuk melakukan Oh, hal yang di Prudential ketemu orang lah. oke. Atau misalnya kalau nggak ketemu orang, gue lakuin apa nih misalnya. Misalnya ini kan anak tidur nanti bangun, oh ke Hmm. supermarket lah atau ini yang gue jalanin ya gitu loh. Keluar dari rumahnya gue di sini kok Oh, gitu. Tapi kalau ini nggak keluar rumah, gue balik keluar rumahnya di oke. sini Oke. gitu. Kira 16 tahun ya di Prudential, gimana caranya lu nggak habis orang? Lu sekarang banyak kan closing nasabah lama, nasabah baru, atau nasabah gimana? Atau referral? Banyaknya existing dan referral teman-teman. Oke. Kemarin Ko Paul juga kan telepon gitu kan. Mm-mm. Banyak orang yang bertanya kata dia, kita tuh punya aktivitas achieve target setiap tahun dikira kita selalu punya orang baru. Hmm. Ternyata enggak teman-teman. Hmm. Ya, yang rata-rata ya di sini yang produser boleh nanya, yang kita maksudnya yang jadi produser kebanyakan itu justru kita menjual banyaknya referral dan existing customer lagi teman-teman. Karena Reselling berarti ya? reselling karena saya percaya. That's why kenapa yang saya bilang kok kuncinya kita fokus di Prudential jangan kemana-mana. Saya bilang kenapa? Karena gue percaya ketika kita ada di satu perusahaan yang bagus, yang luar biasa, Iya. kita pegang perusahaannya Prudential perusahaan bagus. Prudential pasti keluarin lagi produk-produk baru loh Iya. teman-teman. Kita bisa jual lagi ke Estising. Ya, Iya. sempet buntu dulu ya. Oh, tinggal PPH plus. Kita nggak punya apa. Tenang aja saya bilang. Ketika kita yakin dan percaya kita ada di wadah yang tepat pasti akan ada lagi. Benar kan keluar jiwa tradisional Iya. Iya. dari Purwarisan. Nawarin lagi masuk. Keluar lagi Pro Anugrah. PCB 88 ya kan. Keluar lagi PCA. Sekarang keluar itu kan banyak banget teman-teman. Nah makanya kenapa saya bilang bisa achieve itu ya. Yang tadi saya bilangin. Fokus itu bukan hal kita banyak banyak sibuk sok sibuk tapi kita lakuin kerjaan kita dengan sepenuh Bukan hati banyak hal gitu loh. dikerjakan ya. Betul. Betul. Ketika kita ngerjain kita ya, jualan juga ke nasabah dengan sepenuh hati, nasabah percaya sama kita bangun trust. Selama ini nasabah juga ketika kita keluarin lagi produk baru dia juga ambil teman-teman. Nah itu Gue gitu. kemarin eh, yang gue suka sharing. Jadi gue suka gue follow satu eh, namanya Jasmine Green Theo. Jasmine Green Theo di Instagram. Dia itu eh, ibu anak tiga tahun ini udah TOT di bulan
di bulan Juni atau sorry di bulan ini aja. Bulan ini dia udah TOT. Juni. TOT di Singapura itu komisi minimal mesti 10 M. Luar Ibu biasa. anak tiga. Coba lihat, boleh lihat IG-nya nggak? Dia kemarin thanks God, gue udah TOT, achieve gini gini gini. Prudential. Manulife. Oh, Manulife. Kalau yang Prudensi si kakak lampu Ika Oh. itu juga sama. Dia udah achieve TOT juga di bulan Juni. Oh ya, Tapi saya mikir hebat ya. Kebayang nggak ngurus ibu. anak tiga itu bukan hal yang simple, betul nggak? Benar. Bener nggak sih? Gue sih mikirin papanya. Coba, bukan yang ini. Bukan yang ini. Ini tadi saya pengen sharing ini aja nih. Ini nih bagus nih. Tadi Mira pas lagi ini gue kepikiran Mira ngomong, ya lu kalau ketemu sama agent Prudential bukan ngegosip, bukan apa ya. Kenapa? Karena dia bilang ini nih bagus. Sit at the table where they speak about ideas, growth, dreams, and goals, not people. Jadi lu Betul. biasain mesti duduk di meja yang isinya tuh orang ngomongin ide, ngomongin goal, ngomongin dream, ya, and growth, bukan ngomongin Bukan orang lain. gosipin. Betul. Jadi kalau lu ada di meja yang ini isinya kenapa orangnya ngomongin semua orang lain gitu, nah lu mesti cepet-cepet cari teman baru. Betul. Setuju. Karena nggak sih? Karena nanti lu nggak kemana-mana hidupnya. Boleh Jasmine Green Theo, ada nggak Cindy? Hah? Jasmine Green Theo tuh yang bawah. Kalau nggak salah dia. Di private ya. Oh, di gua mestinya ada. Nah, coba kalian percayalah, lu boleh add dia. Jadi dia itu udah TOT anak tiga. Terus saya mikir, dan ya komisi 10 M jagoan Iya. gini. Di Singapura yang semua orang punya polis. Nah, menariknya di bisnis kita justru menurut saya bagusnya itu waktu kalian bisa atur, bener nggak sih? Betul. Kalau dia punya anak tiga dan dia mesti kerja di kantor atau dia buka pabrik atau dia buka toko, menurut saya nggak gampang tuh. Tapi karena dia punya anak tiga dan dia ada di insurance, komisi tetap bisa 10 M. 10 M. Jadi kalau saatnya syarat TOT itu either komisi 10 M di Singapura ya, lu achieve komisi 10 M dalam setahun, atau lu jualan pribadinya itu 21 M. Ya, 21 M ya. Dua-duanya nggak gampang. 21 M, hah? Hampir setengah kantor ini Betul. men dia jual. Satu orang ya gila ya. Dan achieve-nya bulan Juni lagi. Gila Nggak ya. kira-kira. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kita punya waktu sebentar lagi sebelum teman-teman kita akan break. 5 menit lagi. Ada waktu? Ya 5 menit lagi ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa japri kalau mau. Kalau nggak ada, siapa tahu sungkan. Tapi saya mau ingetin yang terakhir. Kalau nggak ada nih, saya ingetin. Ada yang mau pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak sebenarnya ini rangkuman dari yang Mira tadi bilang menurut saya ya. Jadi banyak orang ya akhirnya nggak bisa fokus itu tiga cara lu untuk fokus. Yang pertama lu perlu ingat goal lu. Ya, ini paling penting. That's why kalau hidup lu nggak punya goal, gue percaya lu nggak bisa fokus. Kalau lu nggak tahu tujuannya lu kemana, contoh nih ya, lu mau naik taksi, terus lu nggak ditanya tukang taksi, lu mau kemana? Nggak tahu lah, bawa aja gue keliling-keliling. Ya lu nggak akan pernah nyampe. Dan lu tahu, gue yakin lu nggak akan bisa fokus. Tapi kalau udah tahu lu mau kemana, lu akan nyampe. Yang kedua adalah lu mesti punya yang namanya priority, prioritas. Kenapa? Karena tanpa prioritas yang benar, hidup juga nggak kemana-mana. That's why gua saranin selalu teman-teman belajar yang namanya Eisenhower Matrix ya. Tahu tahu kan Eisenhower Matrix ya. Di sini adalah do, di sini adalah do, schedule, scheduling, schedule, gimana sih nulisnya? Schedule lah ya ini ya. Satu lagi ini do, ini delegate, dan ini delete. Nah, ini apa yang do ini adalah yang urgent dan important, penting mendesak. Scheduling apa yang not urgent tapi important, not urgent tapi important. Nggak penting tapi nggak mendesak tapi Penting. penting. Contohnya apa? Nggak mendesak tapi penting. Nggak mendesak tapi penting. Enggak. Mendesak jemput anak. Bentuk Wah,
Kalau jemput anak itu urgent tapi not important. Betul nggak sih? Bisa didelegate. Olahraga, betul. Ya, not urgent but important. Segala sesuatu yang hari ini nggak mendesak nih, tapi penting. Olahraga, betul nggak? Lu nggak olahraga hari ini, besok mati nggak? Enggak. Tapi lu kalau nggak olahraga terus, lu umur 50 akan menuai. Betul nggak? Lu nggak makan sehat hari ini, ya nggak mati besok. Tapi 50 tahun lu lakukan terus, lu akan menuai. Lu nggak baca buku hari ini, makanya perlu di scheduling. Schedule. Akhirnya bisa gua. Scheduling ya. Schedule. Jadi yang ini semua mesti punya jadwal. Orang hebat fokusnya di sini. Ya. Lu perlu fokus di scheduling. Nah, kenapa? Karena kalau di dalam hidup lu kebanyakan ada di urgent dan important, nggak punya duit. Ya besok anak sekolah, besok anak mau masuk SMA tapi nggak ada tabungan. Ya, tahu-tahu kena serangan jantung, nggak punya asuransi. Nah, di sini semua nih. Coba nggak? Kalau lu semua hidup ada di sini, lu capek hidup lu. Pasti capek, nggak kemana-mana. Nah, yang di sini urgent not important. Contoh urgent not important. Pompa bocor di rumah. Urgent nggak? Urgent. Ya important nggak? Ya kecuali lu memang punya cita-cita jadi tukang pompa, jadi important buat lu. Tapi kalau lu nggak ada cita-cita jadi tukang pompa kan nggak ada problem kan? Lu bisa delegate, bayar Orang. orang. Ya, antar anak, ya betul. Kalau lu punya komunikasi bagus di rumah, lu ada scheduling ngobrol sama anak, sebenarnya lu ngantar anak nggak terlalu important. Tapi kalau lu udah nggak punya waktu buat anak, scheduling ngobrol sama anak juga nggak ada, ya mungkin ini lu nggak bisa delegate. Tapi kalau lu udah ada ini ya lu bisa delegate. Kasih supir, kalau lu punya biayanya udahan. Kalau lu udah punya duit untuk bayarnya. So semua yang di delegate ini butuh duit. Ya semua yang di delegate. Contoh nih ya, kemarin ini gue punya partner yang dia nggak ada mbak di rumah Mir. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ngepel dan sebelumnya dan sebagainya. Ya gue bilang nggak apa-apa di masa sekarang lu memang lakukan itu, betul nggak? Mesti ngepel, mesti nyuci, mesti ngapain, mesti nyiapin makan, betul. Tapi lu perlu cari uang supaya waktunya nanti lu bisa delegate. Kenapa? Karena kalau hidup lu kebanyakan di sini, kebayang nggak sih? Habis waktu lu. Hah? Akhirnya ternak teri terus nggak kemana-mana kan, growing juga nggak. Dan kalau fokusnya di sini, ini hidup nggak growing, hidup nggak bertumbuh. Hidup cuma bertumbuh kalau fokusnya di sini. Dan yang terakhir, delayed, not urgent, not important. Apa contohnya? Gossiping, itu nggak penting. Hah? Ya, benar nggak sih? Terus apa lagi? Apa lagi? Gossiping, nonton scrolling, scrolling. Ada nggak sih? Kalau scrolling tuh nggak kerasa loh. Setahu saya sejam, 2 jam scrolling terus ya. Tahu-tahu 3 jam aja. Tapi lu kalau olahraga atau baca buku 15 menit juga udah teler pasti. Nggak sih? Nah, jadi ini prioritas. Ini bicara tentang prioritas. Ya, mana sih prioritas gua? Oke, gua pengen achieve sama seperti Mira. Oh, gue mesti schedulein dengan siapa gue ketemu, dengan siapa gue ngobrol, dengan siapa gue buka hubungan baru, dengan siapa gue nge-like Instagramnya. Nah, lu perlu schedulein waktunya khusus. Ya, ini bicara tentang prioritas. Dan yang ketiga adalah bicara tentang, energi. Ya, ini juga kalian perlu manage. Kenapa? Karena kebanyakan kita nggak bisa fokus karena kita nggak punya energinya. Kadang energinya kebuang kemana-mana. That's why senang Mira akhirnya tadi bilang saya berusaha untuk memecahkan masalah insomnia ini, benar nggak? Kenapa? Karena kalau dia bisa lewatin masalah insomnia itu menurut saya dia akan lebih efektif pasti. Kalau nggak lu bangun aja pasti kepala udah sakit ya, betul nggak? Mungkin itu saya lagi memupuk saya sakit sebulan kemudian. Benar nggak kalau saya gitu terus kan? Iya benar, benar nggak? Dan Makanya kebayang nggak? Akhirnya waktu lu akan kebuang karena lu nggak bisa manage energi dengan bagus, betul nggak? cranky, bener nggak? Betul. Hormon nggak stabil, mil suhu Cranky, gula, kok cranky. ngobrol sama suami nggak bisa Iya, betul, sabar, ngobrol betul. sama anak nggak bisa Senggol bacok. sabar, senggol bacok. Nah, energi. Jadi 3 hal ini
Kalau 3 hal ini teman-teman bisa manage dengan baik, ini caranya ini. 3 hal ini teman-teman bisa fokus. Ya, goalnya perlu tahu, prioritasnya perlu tahu, energinya perlu di manage. Ya, kalau energi lu nggak termanage dengan baik, contoh nih ya, di rumah lu kebanyakan ribut karena lu bangun siang atau kepala lu jangar karena lu semuanya tiba-tiba jadi urgent. Ya, terus jadi ribut sama istri, lu keluar juga nggak akan bagus. Betul. Lu ribut sama anak, keluar juga nggak akan happy. Akan fokus Nggak juga. akan bisa fokus, Betul. betul. Dianya. Ya, gitu. Oke, ada Baik, pertanyaan lagi? thank you Kalau nggak, teman-teman. boleh. Oke. Tidak apa-apa. Hmm. Nah, apa kelebihan lu ya? Buat gua konsisten di sini gitu maksudnya. Apapun yang bikin lu confident, kelebihan yang lu tahu gitu. Ya, karena yang tadi saya bilang kok, saya selalu nomor satu ya di Prudential, saya selalu menjual apapun itu dan melakukan itu bukan buat diri saya sendiri. Yang pertama saya selalu melihat buat orang itu. Oh. Jadi kadang-kadang ya, kadang saya Hmm. bilang kayak ke agent saya, lu kalau setiap jualan di Prudential, that's why kenapa Tuhan selalu berkatin gue terus. Nggak tahu, saya bilang. Kadang yang saya bilang COVID, kok gue nggak tahu kenapa ya tiba-tiba gue doa di bulan itu api gue masih 100 juta, tiba-tiba Tuhan penuhin dalam 2 minggu 1,2 M ya? 1,2 miliar. Nggak tahu kenapa. Kadang saya suka bertanya gitu. Kadang kenapa ya gue kayak, ya thanks God gue tuh selalu diberkati terus. Tapi Nah, satu hal yang mungkin yang ini gue tanpa sadari dan sekarang gue sadar, gue lakukan bertahun-tahun, gue selalu bilang sama Felix sama agent saya, Cici selalu melakukan pekerjaan di Prudential itu dengan hati setulus hati dan bukan memikirkan gue tapi memikirkan nasabahnya. Bukan memikirkan komisi. Kadang-kadang ya yang dilakukan kebanyakan agent mungkin begitu prospek, oh si Enci mau nih 1 miliar udah mikir dulu komisi waduh, berapa. Kometia lumayan. Loh, kadang kita ngejual nih ya hospital, misal eh, mikirnya cuan dulu di kita kadang gitu loh teman-teman. Tapi kita tidak memikirkan apa yang dia butuh dan apa yang terbaik buat dia. Nah, jadi kadang ya itu yang saya Vel, jangan mikir ke sananya tapi kita mikirin selalu orang itu dan yang terbaik buat dia gitu. Jangan yang terbaik buat lu. Ini yang konsep penting yang lu lakukan di dunia pekerjaan itu adalah itu. Ya. That's why mungkin Tuhan berkatin gue terus karena ya Tuhan melihat oh lu dikasih Tuhan kasih pekerjaan gue di Prudential ini buat nolong kan kita sih buat helping people, buat nolong kita, buat nolong agent juga gitu kan, buat Felix juga dan buat customer kita ya itu yang lakukan kita terbaik kita ngelihat dulu customer butuhnya apa jangan kadang-kadang ya kok mending ini lebih halus contoh mungkin kita ngejual PC 88 contoh ya kan PC 88 lebih mahal sebenarnya daripada feature tapi menurut gue betul komisi kita lebih gede mungkin API kita bisa lebih gede tapi ketika kita kok udah deh jangan PC 88 mending Pro Future aja. Loh kenapa? Agent lain menawarin saya mending PC bilang enggak kok. Ya saya gali kan, ternyata lu butuhnya ini. Tapi ya kan saya bilang komisi cicil lebih kecil loh. Padahal gue bisa loh ngejual PCB 88 gitu. Nah, itu yang saya bilang jangan selalu mikirkan lu dan komisi gede dan produk bagus api lebih. Nah, itu kadang teman-teman agent-agent Kadang tuh berpikir cobaannya kita situ. di situ Di gitu ya. lu apa-apa udah mikir dulu kali komisi oh Ci dapat dulu saya pernah tegur Felix jangan lu ngitung dulu komisi sebelum lu beres semua dan issue gitu jadi lu pikirin dulu yang terbaik buat nasabah lu apa Ya. dan lu jual dengan setulus hati dan feeling lu juga oke gitu jangan lu paksain gitu ya itu ya mungkin lebihnya gue di situ gitu yang Oke. mungkin Felix juga dulu awal-awal juga tidak melakukan itu gitu Oke. kok Thank you. Applause dong saya lagi buat ya Mira. Oke, 15 menit terakhir saya pengen semuanya bagi kelompok seperti biasa ya. Mulai hitung dari sini, ini berapa orang ya? 4, 7, 9, 13.